Ini merupakan soal asli dari tes CPNS pada tahun sebelumnya yang dirangkum dari Facebook, Instagram, kemudian Telegram. Oke, kita langsung mulai saja. Diketahui satu box berisi 3 lusin buku dengan tebal 1 cm. Apabila tebalnya adalah 1,5 cm, berapa jumlah buku? Oke, jadi kita akan mulai teman-teman. Di sini diketahui satu box itu sama dengan 3 lusin. Berarti kalau 3 lusin sama dengan ketebalan 1 cm itu 3 lusin, berarti 3 dikali 12. Nah, sama dengan 36 buah. Nah, pertanyaannya adalah jika tebalnya 1,5 cm, maka hasilnya adalah berapa? Caranya jadi berapa buah gitu. Jadi di sini caranya adalah 36 dibagi dengan 1,5 cm. Nah, itu hasilnya adalah 24 buah. Jadi kalau misalnya tebalnya 2 cm, maka 36 dibagi 2 itu 18 buah. Contohnya lagi misalnya tebal buku 3 cm, maka 36 bagi 3 itu hasilnya adalah 12 buah. Jadi semakin tebal bukunya, maka jumlah buku yang ada dalam box itu semakin sedikit. Jadi jawabannya benar jika apabila tebalnya 1,5 cm adalah 24 buah. Oke, ini merupakan soal asli dari tes CPNS pada tahun sebelumnya. Jadi jika teman-teman bertemu dengan tipe soal seperti ini, sama dengan seperti soal-soal sebelumnya, maka kita harus cari dulu 1 kuintal itu berapa. Jadi di sini 1 kuintal itu sama dengan 100 kilo. 100 kilogram. Atau di sini harganya adalah 7.200.000. Ya. Yang ditanya adalah 2 kg. Otomatis kita cari dulu 1 kilogramnya berapa. Nah, untuk mencari 1 kg, kita tinggal membagi 7.200.000 ini dibagi dengan 100. Hasilnya adalah 72.000, atau kita langsung hilangkan 2 angka di belakang. Jadi hasilnya di sini berarti 1 kilo itu sama dengan 72.000. Nah, pertanyaannya adalah yang ingin dibeli adalah 2 kilo. Berarti 72 dikali 2 hasilnya adalah 144.000 rupiah. Jadi jawabannya adalah jika ibu ingin membeli 2 kilo, maka ibu harus membayar 144.000 rupiah. Ini merupakan soal tes CPNS asli pada tahun sebelumnya. Jadi kita lihat di sini ini merupakan soal deret. Jadi di sini 3, 9, 11, 33, titik, 107. Nah, kalau kita melihat polanya, ini polanya naik. Nah, untuk melihat pola, teman-teman bisa melihat video saya yang sebelum-sebelumnya, cara melihat pola dan sebagainya. Nah, di sini kan polanya naik. Jadi kemungkinan ini merupakan bisa perkalian, pertambahan, dan kita lihat selisihnya sedikit. Jadi kemungkinan merupakan pencampuran operasi hitung. Jadi bisa kali dan tambah, bisa kali tambah. Bisa contohnya seperti ini, berarti 3 ke 9, berarti ini kan dikali 3 nih. Dikali 3. Ya, lalu 9 ke 11. Itu ditambah 2. 11 ke 33 ini dikali 3. Otomatis ini ditambah 2. Sehingga hasilnya di sini adalah 35. Lalu dikali 3.
35 dikali 3 hasilnya 35, 5, 9, 10, 105. Nah ini ditambah 2. Jadi hasilnya adalah 35 dan 105. Ini merupakan soal asli dari tes CPNS sebelumnya, yaitu soal deret, yaitu 18, 13, 26, 21, titik, 74, 69, kemudian 138. Nah, sekarang kita lihat polanya. Di sini polanya naik turun ya, polanya turun, kemudian naik, kemudian turun. Jadi kemungkinan di sini merupakan pencampuran operasi hitung seperti pengurangan kemudian perkalian. Nah, kalau di sini kita lihat 18 ke 13 ini kan dikurang dengan 5. 13 ke 26 itu dikali dengan 2. Kemudian 26 ke 21 itu dikurang dengan 5. Nah, kemudian dari 21 ke selanjutnya ini dikali dengan 2. Itu hasilnya adalah 42. Lalu 42 ke sini dikurang dengan 5 berarti 37. Ya, kalau sisanya ini kan ini kali 37 dikali 2 dikurang 5. Jadi benar ya teman-teman hasilnya. Jadi jawaban yang benar adalah 42 dan 37. Ini merupakan tes CPNS asli pada tahun sebelumnya. Jika teman-teman bertemu dengan tipe soal seperti ini, maka kita harus mendahulukan perkalian ataupun pembagian dibandingkan penjumlahan atau pengurangan. Nah, dan dimulai dari sebelah kiri terlebih dahulu. Nah, jadi saya akan bacakan soalnya. Di sini 2 ditambah 1 per 2 dikali 3 per 5 dibagi 2 sama dengan titik. Nah, jadi kita langsung aja tulis di sini 2 ditambah. Nah, 1/2 dikali 3 per 5 kan kita kali lurus aja ya. Jadi 3 per 10. 3 per 10. Nah, 3 per 10 dibagi 2. Kalau ini kan sebenarnya 2 per 1. Tapi kalau kita ingin merubah, dirubah dulu ke kali, berarti dibalik. Jadi ini jadi kali 1 per 2. Nah, jadi sama dengan 2 ditambah 3 per 20. Atau 3 per 20 itu kan sama dengan 0,15. Berarti 2 ditambah 0,15 sama dengan 2,15. Oke. Ini merupakan soal asli dari tes CPNS sebelumnya. Jadi saya membacakan lagi soalnya. 5/1/3 kurang 2 kali 1/4 tambah 1/4. Maka kita harus dahulukan perkalian atau pembagian dan dimulai dari sebelah kiri terlebih dahulu. Nah, kalau di sini 5/1/3, 1/3 itu kan 0,33. Berarti langsung teman-teman bisa langsung tulis ini 5,33. Kurang. Ini teman-teman bisa langsung coret ini. Jadi 24 jadi 1/2. 1/2 kita ubah ke desimal menjadi 0,5. Kemudian ditambah 1/4. 1/4 ini kan sama dengan 0,25. Jadi saran buat teman-teman sebaiknya hafal bisa 1/5 itu berapa, 1/4 berapa, 1/2 itu berapa, itu dihafalkan bentuk desimalnya sehingga akan mempersingkat waktu pengajian teman-teman. 0,25 sehingga hasilnya adalah 5,08. Ini merupakan tes CPNS asli pada tahun sebelumnya. Nah, dan mungkin saya akan bacakan. X sama dengan 9 tambah 1/4 dan Y sama dengan 1/4 ditambah 5/2. Kemudian pertanyaannya adalah pernyataan berikut yang benar adalah A. X lebih besar daripada Y, B. X kurang dari Y, ataukah C. X sama dengan Y. Nah, di sini sebenarnya tanpa kita melakukan perhitungan,
ini kita sudah tahu bahwa jawabannya yang benar adalah X lebih besar daripada Y. Mengapa? Karena di sini 1/4 itu kan sama dengan 0,25 ya. 9 tambah 0,25 kan 9,25. Sedangkan di sebelah ini kan 1/4 ini 0,25 ditambah 5 bagi 2 kan hasilnya adalah 2, sekian-sekian. Jadi 2, sekian-sekian ditambah dengan 0, sekian-sekian kan tadi belum lebih daripada 4 ya. Nah, belum lebih daripada 4, jadi sedangkan di sini 9. Nah, jadi tanpa kita melakukan perhitungan pun sudah dapat diketahui bahwa nilai X itu lebih besar daripada nilai Y. Ini merupakan soal asli pada tes CPNS tahun sebelumnya. Nah, jika teman-teman bertemu dengan soal seperti ini, maka mungkin saya akan bacakan dulu soalnya. P itu sama dengan gaji Pak Doni 72.500 per hari. Sedangkan Q 3.045.000 rupiah besar gaji Pak Irwan selama 21 hari. Nah, pernyataan berikut yang benar adalah A. P lebih besar pada Q, B. P kurang dari Q, atau C. P sama dengan Q. Nah, untuk melihat mana jawaban benar itu, kita mulai dulu. Di sini nilai P sama dengan 72.500 per hari. Otomatis nilai Q juga kita cari besar gaji Pak Irwan per harinya itu berapa. Caranya adalah kita tinggal membagi gajinya 3.045.000 itu dibagi dengan 21. Ya. Kita peroleh hasil sama dengan Rp 145.000 rupiah. Kesimpulannya, P kurang daripada Q. Ya. Jadi jawaban yang benar adalah B. P kurang daripada Q. Ini merupakan soal asli CPNS pada tahun sebelumnya. Jadi untuk mengerjakan ini teman-teman harus mendahulukan perkalian ataupun pembagian dibandingkan penjumlahan atau pengurangan. Dan itu dimulai dari sebelah kiri terlebih dahulu ya. Nah, di sini teman-teman bisa melihat bahwa kita langsung aja 5 ditambah, ini bisa langsung dicoret 1, 2, coret-coret, berarti 5 tambah 1/2 kurang. Nah, ini kan 3/4. 3/4 dibagi 6 ya. Akar dari 36 adalah 6. Nah, 6 ini sebenarnya 6/1 ya. Jadi kalau kita mau 6/1 ini sebenarnya, jadi kita ubah ke dalam bentuk perkalian. Jadi cukup dibalik 1/6. Jadi hasilnya seperti ini nanti. 5 ditambah 1/2 dikurang. Nah, 3/4 ini kan 3/4 kali. Jadi bukan 6/1 lagi, jadi dibalik. Jadi kalau dikali maka ini dibalik. Jadi 1/6. Ya. Nah, jadi di sini tambah 1/2 kurang. Nah, ini langsung aja 3/24. Atau kalau kita sederhanakan lagi menjadi dibagi dengan 3 atau dikecilkan dengan 3 menjadi 1/8. Ya. Jadi sama dengan 5 tambah 0,5 dikurang 0,123.
hasilnya adalah 5,375. Oke, tapi ini tergantung ya teman-teman, apakah hasil akhirnya itu kalau kita melihat bilangan gananya itu dalam bentuk desimal kah atau masih dalam bentuk pecahan. Jadi kalau misalnya dalam bentuk pecahan ya kita tinggal 5/1 tambah 1/2 kurang 1/8. Itu tidak kita buat dalam bentuk desimal seperti ini. Oke, ini merupakan tes CPNS, soal CPNS asli dari tahun sebelumnya, dan mungkin saya langsung membacakan soalnya. Di sini P sama dengan 0,5 tambah 3/4, sedangkan Q sama dengan 4/5 tambah 1,25. Di sini yang ditanyakan adalah pernyataan berikut yang benar adalah A. P lebih besar daripada Q, B. P kurang dari Q, atau C. P sama dengan Q. Nah, jika teman-teman bertemu soal seperti ini, sebenarnya ini bisa dilihat langsung ya. P ini kurang dari Q. Kenapa? Karena P ini sama dengan 0,5. Atau kita langsung aja tulis ya teman-teman. Jadi P sama dengan 0,5 itu ditambah 3/4 itu kan sama dengan 0,75. Jadi 0,5 tambah 0,75 sama dengan 1,25. Sedangkan nilai Q itu 4/5 kan sama dengan 40 bagi 5 sama dengan 0,8. 0,8 ditambah dengan 1,25. Hasilnya adalah 2,05. Sehingga di sini terlihat jelas bahwa nilai P itu kurang daripada Q, atau Q lebih besar daripada P. Oke, ini merupakan soal asli pada tes CPNS sebelumnya. Jadi di sini teman-teman lihat P sama dengan kecepatan budi ke suatu tempat sama dengan 300 km per jam. Nah, waktu yang dibutuhkan 60 menit. Sedangkan Q sama dengan 500 km. Kalau kita lihat pembandingnya, ini 500 km, ini kan menunjukkan jarak. Sehingga pada P juga kita harus mencari jarak. Nah, P sama dengan, rumus jarak itu kan sama dengan kecepatan kali waktu. Atau ingat saja rumus Jokowi ya. Jadi jarak, kecepatan kali waktu. Kecepatan bagi waktu. Nah, itu sama dengan jadi sama dengan di sini kecepatannya berapa? Kecepatannya 300 km per jam per 1 jam ya. 60 menit kan 1 jam. Jam-jam kita coret, hasilnya adalah 300 km. Jadi nilai P sama dengan kita peroleh 300 km. Sedangkan nilai Q itu sama dengan 500 km. Sehingga dapat diperoleh kesimpulan bahwa Q lebih besar daripada P.